Selamat pagi saudara, jumpa lagi bersama saya Wiradani Damanik di program Sapa Nusantara. Pagi ini kita membahas manfaat pelepah pinang yang selama ini dibuang begitu saja. Namun di tangan seorang dosen muda Universitas Jambi, pelepah pinang ini bermanfaat dan bernilai ekonomis. Langsung saja kita sapa beliau yang sudah hadir di sini. Selamat pagi Bang Rudi. Ya, selamat pagi. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Bang, ini Bang, kita melihat Abang yang selama ini memanfaatkan pelepah pinang ya. Selama ini kan pelepah pinang itu dibuang begitu saja ya, atau bisa dikatakan tidak bermanfaat. Namun akhir-akhir ini 5 tahun belakangan sudah menggeluti ini dan menjadikan pelepah pinang bernilai ekonomis dan bermanfaat. Itu seperti apa sih awalnya idenya dan bagaimana Abang menggali ada potensi nilai ekonomis di situ? Seperti itu, Pak. Sebenarnya produk yang kami sebut dengan piring Jambi ini sebenarnya berawal dari riset dosen di kampus Universitas Jambi. Lebih tepatnya itu di jurusan teknologi pertanian. Dulu ada kampusnya di Pondok Meja di Bawah 10. Jadi ada dosen di sana yang memang risetnya itu fokus kepada tanaman palem-paleman yang ada di Jambi. Ada sawit, ada kelapa. Nah, salah satu pilihannya itu jatuh kepada tanaman pinang. Nah, kalau untuk buah pinang itu sendiri udah banyak yang melakukan riset gitu. Jadi ternyata masih ada bagian dari tanaman pinang ini yang belum dimanfaatkan, yaitu ternyata pelepahnya gitu. Nah, dosen tersebut akhirnya fokus risetnya kepada pelepah pinang ini. Nah, waktu itu kebetulan saya bekerja sebagai staf laboratorium di situ. Nah, melihat dosen ini dan mahasiswanya melakukan riset, saya langsung kepikiran, produk ini kayaknya bisa dijual gitu, nggak cuma sebatas hasil dari riset aja, tapi bisa memang dijual karena produk ini saya lihat bisa menggantikan keberadaan dari piring plastik dan styrofoam yang sangat mengganggu kelestarian lingkungan, apalagi di kota-kota besar gitu. Jadi sering terjadi misalnya di Jakarta itu sering banjir segala macam ketika musim hujan, itu penyebabnya itu adalah limbah dari plastik dan styrofoam sekali pakai gitu. Itu sih cerita awalnya. Oke, artinya awalnya ini adalah riset yang Abang dampingi dosen pada waktu itu ya. Nah, tentu kan untuk dalam memulai itu kan mulai serius untuk membuat menjadi sebuah produk itu kan butuh tantangan itu Bang ya, butuh waktu dan butuh proses itu, serta kelengkapan sumber daya. Itu seperti apa sih yang kita miliki sehingga bisa berani untuk melakukan ini? Sebenarnya gini, dosen ini kan selain mengajar, mereka juga melakukan penelitian dan pengabdian. Nah, kebetulan saya sebut aja namanya Pak Dr. Syahrial. Nah, itu memang sudah ada anggaran dananya untuk membuat mesin ini gitu. Itu ceritanya. Sehingga kita waktu itu kita mulai di Januari 2020. Nah, saat kita mulai itu sudah ada beberapa varian produk, beberapa ukuran piring gitu. Nah, awal mulanya kita coba lihat dulu potensi pasarnya gitu. Jadi kita ikut ada pameran waktu itu di Jembatan Makalam di Jambi ini. Di Jembatan Makalam kita lihat respon dari pengunjung yang datang ke stand kita. Nah, dari semua pengunjung ke stand kita itu ngelihat produk ini semuanya sangat tertarik dan mau beli gitu. Nah, dari situ sih kita yakin di pamerannya itu di Desember 2019. Nah, di Januari 2020 itu kita langsung bentuk tim untuk menjual ini gitu, untuk produksi massal lah, seperti itu kira-kira. Artinya kan ini kan membutuhkan bahan baku juga ya yang melibatkan para petani-petani pinang. Tentu juga kita mengalami perlu datang ke sana gitu ya untuk bagaimana untuk kesejahteraan mereka juga tentunya. Nah, itu seperti apa sih respon para petani yang punya bahan baku daun pelepah pinang ini? Sebenarnya salah satu alasan lain selain tadi untuk mengganti keberadaan dari piring plastik dan styrofoam. Jadi sebenarnya karena memang dosen ini Pak Dr. Syahrial sama timnya ada Bu Yarnisa, Bu Pera. Nah, ini kan karena memang sudah risetnya itu fokus ke ini ya, ke tanaman pinang. Jadi mereka sudah punya data bahwasanya di Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur itu memang mayoritas petani pinang. Jadi memang keseharian mereka itu adalah memelihara tanaman pinang ini gitu, berkebun pinang ini.
Dan harga buah pinang sendiri sebenarnya itu nggak stabil. Jadi kadang memang cukup tinggi gitu. Nah, tapi ada suatu waktu memang harganya itu jauh di bawah, sehingga pendapatan dari petani pinang ini sendiri itu tidak menentu gitu. Nah, dari data-data itulah jadi kita yang kita dapatkan itu yang membuat kita makin yakin gitu untuk menjalankan usaha ini gitu. Itu sih. Artinya keterlibatan para petani juga penting di sini ya, dan ini memberikan manfaat juga bagi mereka ya. Iya. Nah, ini Bang sejak tahun 2020 sudah mulai membuat produk seperti ini, dan bagaimana sih respon masyarakat Jambi khususnya yang punya produk ini gitu ya? Ini kan karya UMKM di Kria gitu ya. Sebenarnya saya agak sedih juga bahwa produk kita yang memang berasal dari petani pinang yang di Provinsi Jambi gitu, tapi ternyata produk yang kita buat ini di Jambi sendiri tuh kurang diminati lah gitu. Kita pernah beberapa kali ikut bazar juga, pernah juga kita buka stand sendiri di Jamtos itu sampai beberapa hari gitu, dan ternyata memang penjualan itu sangat minim sekali gitu. Nah, untungnya memang produk kita itu malah diminatinya di Pulau Jawa dan Bali dan di daerah-daerah pariwisata khususnya gitu. Nah, di sana yang mereka yang lebih paham gitu bagaimana menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak lagi menggunakan piring plastik dan styrofoam yang sekali pakai itu gitu. Ya. Nah, produk Rumah Jambe ini kan sebenarnya sudah ada sesuai dengan instruksi pemerintah ya, yang belakangan ini menerapkan kebijakan usaha hijau seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat ini Bang, ada beberapa bentuk sebenarnya yang diproduksi, dan itu bagaimana sih kita dalam memproduksinya, dan bagaimana selama 5 tahun ini yang berjalan? Ya, di awal memang kita punya ada 5 bentuk saja, 5 bentuk 5 ukuran lah gitu, bisa dikatakan itu 5 ukuran piring. Jadi kita lihat kebutuhan pelanggan juga. Jadi kita bisa terima orderan yang custom gitu. Jadi kalau seandainya ada pelanggan kita butuh, saya maunya bentuknya persegi, lebarnya sekian, panjangnya sekian gitu. Kita bisa komunikasi dan kita bisa terima kalau seandainya memang ada yang mau order custom ke kita. Nah, sebenarnya sekarang ada 10 bentuk, itu juga dari beberapa itu dari permintaan pelanggan juga sebenarnya. Nah, itu dalam 1 bulan atau dalam 1 tahun itu bisa mencapai berapa produksinya dan bagaimana sih nilai ekonomisnya? Nah, tapi tahan dulu, kita akan jawab pertanyaan itu di segmen berikutnya. Kembali lagi saudara di segmen berikutnya. Nah Bang, ini sebelum kita masuk ke bagaimana hasil produksi dan pemasarannya, saya mau tanya dulu, ini bagaimana sih cara memilih pelepah pinangnya untuk membuat satu produk seperti ini? Kan ada banyak ya, kan harus diseleksi juga seperti itu. Iya. Jadi pelepah yang kita gunakan untuk membuat piring dan mangkok dari pelepah pinang ini dimulai dari bahan bakunya. Bahan bakunya itu kita dapatkan dari kelompok petani pinang yang ada di Tanjung Jabung Barat. Kita kerjasama dengan beberapa kelompok petani pinang di sana, dan mereka sudah kita latih untuk mengumpulkan pelepah pinang yang memang cocok kriterianya gitu. Jadi mereka akan pilih memang pelepah pinang yang kualitasnya itu bagus gitu. Yang kita hindari adalah untuk pelepah pinang ini sendiri, kita hindari pelepah pinang yang sudah lapuk, kemudian yang sudah ada bekas tumbuh jamur, atau yang ada sobek bagian atasnya. Nah, karena lapisan atas pelepah pinang ini yang menahan air dan minyak, sehingga produk ini bisa digunakan bahkan untuk makanan berkuah gitu. Artinya para petani sudah tahu standar yang kita butuhkan seperti itu ya. Iya. Dan untuk
memproses menjadi sebuah produk seperti ini, proses-prosesnya seperti apa sih, Bang? Ya, jadi semua prosesnya itu kita lewati adalah proses fisik saja. Jadi di dalam pembuatan piring ini tidak menggunakan bahan kimia sama sekali. Jadi dimulai dari sortasi bahan bakunya, kemudian ada pemotongan pelepah pinangnya sesuai dengan ukuran produk yang akan dibuat. Kemudian kita bersihkan dengan cara dicuci, disikat, kemudian dibilas. Kemudian tahapan berikutnya adalah pengeringan. Jadi kita masih mengandalkan sinar matahari. Jadi pelepah pinang itu kita keringkan. Nah, setelah kadar airnya cukup pelepah pinang sudah cukup kering gitu. Nah, itu sudah bisa kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu pengepresan, pembentukannya gitu. Nah, setelah selesai dipres, ada tahapan finishing, kita rapikan pinggirannya. Setelah itu bisa langsung kita kemas dan bisa siap untuk dipasarkan. Oke, dengan proses yang cukup panjang seperti itu dan ini sudah 5 tahun berjalan seperti itu, Bang ya. Itu kalau di angka rata-ratanya untuk bisa kita produksi dalam per bulan atau per tahun itu sejauh ini seperti apa, Bang, gambarannya? Nah, sebenarnya untuk produksinya sendiri itu nggak bisa dikatakan nggak stabil lah, Mas. Jadi nggak per setiap bulan itu sama gitu. Jadi karena memang pelanggan kita sendiri yang masih belum bisa dikatakan belum pas lah gitu. Jadi memang belum ada yang memang rutin order per setiap bulan. Iya. Nah, sebenarnya kalau dulu kita sudah pernah ngedrop ke beberapa toko juga di Jabodetabek gitu. Tapi modelnya titip jual. Nah, tapi ternyata penjualan itu kurang bagus. Iya, kurang bagusnya. Kalau sekarang produksinya itu per setiap bulan itu nggak seragam gitu, Mas. Nggak seragam. Jadi kita buat sistem di kita sekarang pre-order. Jadi kalau memang ada pelanggan yang butuh sekian, jadi kita pastikan waktunya, kemudian itu baru kita produksi. Modelnya sekarang malah seperti itu. Artinya tingkat penerimaan masyarakat, kalau Abang membandingkan sendiri untuk pasar yang kita punya itu bagaimana sih, di daerah mana saja, dan bagaimana dengan Jambi dari sisi penerimaan produk ini? Ya, kalau Jambi saya pikir mungkin dari sisi harga, Mas. Dari sisi harga mungkin masih agak kurang bisa diterima untuk masyarakat di Jambi, karena memang harga produk kita memang masih tinggi. Nah, tingginya harga produk ini juga disebabkan karena memang prosesnya yang panjang itu tadi. Jadi kita produksinya juga masih manual gitu. Jadi ada banyak biaya yang kita butuhkan untuk tenaga produksinya gitu. Kemudian juga untuk membeli bahan bakunya gitu, transportasi bahan bakunya dan segala macam gitu sih, Mas. Sementara untuk yang memesan saat ini yang paling banyak dari daerah mana sih, Bang? Iya, Pulau Jawa dan Bali. Yang banyak order itu ke kita, pelanggan kita itu dari Pulau Jawa dan Bali. Tadi dibilang harganya cukup mahal ya, cukup tinggi. Itu kisaran harga kita dan perbandingannya dengan yang lain seperti apa sih? Iya, harga produk kita per satu piece-nya itu di 3.000-an, di 3.500 gitu. Itu. Kalau produk kita kan harapannya piring ini bisa mengganti dari piring plastik dan styrofoam. Nah, piring plastik dan styrofoam sendiri itu harganya jauh di bawah itu. Bahkan mungkin bisa jadi kurang dari Rp500 per satunya gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau dilihat dari keunggulan produk kita, sebenarnya bisa sama saja sebenarnya. Karena produk kita bisa dicuci dan dipakai ulang. Beda dengan piring plastik dan styrofoam yang sekali pakai itu, setelah sekali pakai itu langsung dibuang gitu. Nah, produk kita sebenarnya bisa dicuci dan dipakai ulang gitu. Bisa sampai, dari pengalaman kita bisa sampai 5-8 kali itu masih kondisinya masih bagus gitu. Oke, artinya tidak hanya sekali pakai ini, Bang ya. Iya. Dan kita juga memiliki keunggulan-keunggulan tertentu atas produk kita. Nah, dari strategi pemasaran yang kita terapkan sih itu bagaimana sih, Bang, kalau untuk mengangkat UMKM ini seperti itu gitu loh. Cara pemasarannya? Iya, yang kita pakai apa saja itu, makanya bisa kita punya pasar ke luar daerah. Karena memang sudah zamannya sekarang ya, semuanya itu serba digital, jadi memang untuk memasarkannya sendiri kita melalui e-commerce juga, melalui marketplace juga. Jadi produk kita sebenarnya tersedia dan bisa dipesan di Tokopedia, di Shopee, dan ada beberapa marketplace lainnya juga. Jadi gitu. Untuk promosinya sendiri kita melalui Instagram gitu. Media sosial ya, artinya kita memanfaatkan media sosial agar pasar kita lebih luas seperti itu ya. Benar. Nah,
Tadi kan disebut ada beberapa jenis produk ini Bang. Yang kita punya sekarang ini ada berapa jenis? Ada 10 produk. Jadi ada yang bentuknya bulat, ada yang persegi seperti itu. Dan ukurannya ada beberapa macam, ada yang 5 inci diameternya, kemudian ada yang 7 inci, ada yang 10. Satu produk ini membutuhkan satu mesin seperti. Iya, benar. Jadi karena ada cetakannya, jadi satu mesin itu satu cetakan, jadi satu bentuk produk itu dia satu mesin sendiri. Itu juga yang membuat kemudian harga karena biaya produksi kita cukup tinggi Bang ya. Iya, benar. Artinya selama ini kan pasokan dari Tanjung Jabung Barat dari petani Pinang itu selalu dikirim rutin dalam Ya, satu bulan sesuai atau sesuai dengan permintaan kita? Iya, sesuai dengan permintaan kita. Jadi karena memang itu tadi produksinya juga nggak rutin per setiap hari gitu. Jadi ketika memang lagi ada kebutuhan, itu ketika kita minta mereka bisa langsung nyiapin gitu. Jadi untuk di satu pickup itu di kisaran 2.000 sampai 3.000 lembar itu dalam waktu 1 minggu udah bisa kita jemput, udah bisa kita ambil gitu. Nah, di tengah tantangan dan sudah 5 tahun menjalani ini, tentu kita kan pasti punya strategi baru nih Bang untuk menghadapi kedepannya. Tetapi ditahan dulu, kita akan jawab itu nanti di segmen berikutnya. Ya, saudara, kita lanjutkan lagi obrolan kita bersama Bapak Danrem 042 Garuda Putih Jambi terkait persiapan menghadapi bencana di Provinsi Jambi. Pak, yang kan sudah kita bahas ya dari persiapan dari awal Pak sama pendirian posko. Terus selanjutnya sih apa sih Pak himbauan bagi masyarakat yang berada di daerah? Tadi seperti yang sudah saya sampaikan juga, kalau produk kita sebenarnya di Jambi itu sendiri pasarnya kurang cocok. Peminatnya banyak itu di Pulau Jawa dan Bali. Nah, dari pengalaman kita juga pernah ikut pameran ya, internasional, itu ada pameran Trade Expo di tahun 2023. Jadi kita tanya ke perwakilan pedagang kita yang ada di Singapura, kita coba tanya apakah produk kita ini ada kemungkinan bisa diterima di sana, dan kabar baiknya iya katanya gitu. Nah, jadi melihat peluang-peluang itu, kita beberapa pelaku usaha kria di Jambi itu bentuk perkumpulan gitu, karena memang kita yang masih skala kecil, kalau seandainya kita untuk bergerak ke sana sendiri mungkin akan kesulitan gitu, terkendala biaya, bahasa dan segala macam, fasilitas segala macam gitu. Jadi akhirnya kita bentuk tim. Jadi rencananya kita nanti akan bersama-sama untuk coba cari pasar keluar gitu. Itu sih. Nah, itu strateginya yang sedang kami coba. Walaupun sungai itu besar, tapi ada juga sungai yang kecil. Iya. Nah, intinya jangan membuang sampah sembarangan. Ya, kita akan coba juga di beberapa marketplace yang internasional gitu. Saya sebut aja mungkin untuk produk kria sendiri itu banyak dijual di marketplace namanya Etsy. Nah, di situ kita akan coba ke sana, lebih fokus ke arah sana. Konturnya bisa kelihatan berpotensi longsor, supaya berhati-hati dalam setiap kegiatan melintas musim hujan, melintasi tempat tersebut. Nah, itu sebenarnya supaya berhati-hati. Jadi kesemuanya khususnya kita dalam menghadapi musim hujan ini seluruh. Ya, mungkin sebenarnya masyarakat Jambi juga sudah paham kalau ini bisa menggantikan dari keberadaan piring plastik dan styrofoam gitu. Tapi mungkin menurut saya ini cuma masalah kebutuhan aja. Jadi memang karena memang di Jambi sendiri mungkin karena belum kelihatan kali ya. Sebenarnya sudah bahaya juga, udah terlalu banyak juga penggunaan plastik dan styrofoam gitu. Tapi mungkin masyarakat Jambi kan belum terlalu merasakan dampaknya, misalnya itu banjir yang disebabkan karena saluran pembuang itu yang macet karena tumpukan sampah dan segala macam. Mungkin karena itu sih. Itu penyebabnya. Jadi sehingga masyarakat Jambi sendiri masih belum terlalu mau gitu menerima produk ini gitu. Itu sih kayaknya. Di longsor.
Nah, mungkin ada ini Kak, ke depan mungkin ada kayak edukasi atau pemberitahuan sih Pak kepada masyarakat, baik dari jajaran Korem itu sendiri sih Pak. Nah, kegiatan itu Ya, kita pernah beberapa kali kirim keluar. Jadi ke Korea Selatan itu pernah 2 kali kita kirimkan, kemudian ke Singapura juga, Australia juga. Jadi ke Singapura sama Australia waktu itu memang WNI yang kebetulan sedang menetap di sana. Jadi dia ngelihat produk kita di media sosial dan mereka pesan gitu. Nah, kalau di Korea Selatan itu memang orang Korea Selatannya langsung gitu yang memang menghubungi kita via WhatsApp, dan itu kita lakukan ada transaksi dua kali gitu. Kita kirim melalui kantor pos dan Tiki waktu itu. sampaikan, dan kita membuat siaga ketika ada prediksi dari BMKG. Berarti kalau kondisi sekarang statusnya apa ini Pak? Kalau Ya, sebenarnya saya sendiri cukup kaget, dari pemerintah juga alhamdulillah banyak yang support. Mungkin tadi saya cerita kalau saya itu sebelumnya bekerja sebagai staf laboratorium, jadi sebenarnya untuk di wirausaha sendiri saya tuh nggak ada pengalaman sebenarnya. Nah, tapi ketika mencoba membuat produk ini, menjual produk ini, ternyata banyak sekali respon positif yang kami terima gitu. Jadi kita coba beberapa kompetisi juga waktu itu di Astra, dan ternyata alhamdulillah dari pihak Astra juga sangat mengapresiasi produk yang kita buat. Kita bahkan sampai di 10 besar. Kemudian dari Bank Indonesia, kantor perwakilan Provinsi Jambi itu juga support kita. Jadi kita salah satu anggota dari WUBI, Wirausaha Unggulan Bank Indonesia. Kita anggota WUBI tahun 2022. Jadi kita di sana juga kita dilatih bagaimana cara berusaha yang baik gitu. Kita bahkan diajak juga ke Jogja waktu itu untuk studi banding. Kemudian dari Kementerian Perindustrian kita juga ada ikut programnya namanya BCIC. Itu di sana kita juga dilatih seperti apa berusaha untuk mengembangkan usaha begitu. Jadi ternyata ada banyak sekali yang support kita gitu. Jambi selalu koordinasi dengan lintas instansi terkait, berarti Pak itu penanganan bencana ini lebih cepat ditangani Pak ya. Betul. Prinsipnya itu kita tanggaplah dalam merespon kejadian bencana supaya langsung bisa kita kurangi dampak-dampak atau kerugian baik materi maupun jiwa. Iya, sebenarnya yang sejauh yang saya alami sendiri sebenarnya gini. Tadi saya cerita kalau kita pernah ikut juga pameran skala internasional di Trade Expo, dan peminatnya ternyata juga cukup banyak sebenarnya. Nah, tapi ternyata memang di kitanya kapasitas produksi kita yang masih kecil gitu. Jadi ketika memang ada yang tertarik dari luar, mereka akan menanyakan, untuk satu kontainer kamu bisa nyiapinnya berapa bulan durasinya gitu. Nah, itu yang memang untuk menyiapkan itu kita masih butuh waktu yang cukup lama. Nah, di situ yang sering terjadi nggak dealnya itu di situ sebenarnya. Karena memang kapasitas produksi kita yang masih kecil, rumah produksi kita juga yang masih sempit lah gitu. Jadi kita juga masih agak kurang leluasa untuk memproduksi ini ya. Harapannya nanti ya mudah-mudahan ada rezeki kita bisa mengembangkan tempat produksinya, dan itu bisa stabil produksi per setiap harinya, dan kita bisa stok. Nah, harapannya bisa seperti itu sih Mas. Itu akan dibentuk Kodam. Nah, sehingga nanti Kodam di sini ada dan brigade itu membawahi brigade teritorial pembangunan. Dia membawahi batalion teritorial pembangunan. Ada 2 brigade yang ada. Nah, dengan adanya Kodam di sini ada kemungkinan untuk satu lagi dibentuk Korem. Nah, ini semuanya dibentuk dalam itu tadi kita akan lebih fokusnya ikut ke pameran yang kelas nasional dan internasional gitu. Jadi memang calon-calon pelanggan dari luar itu yang kita harapkan sih gitu. Makanya tadi kita bentuk tim Sekriantara juga arahnya itu mau ke sana gitu. Jadi kita akan coba, jadi nanti walaupun nanti nggak disupport dari pemerintah gitu, jadi kita akan coba mandiri gitu. Kita akan coba ikuti event-event tersebut karena memang pameran-pameran seperti itu setiap tahunnya ada. Jadi kita akan coba fokus ke arah sana untuk mencari buyer-buyer ini gitu. Daerah berarti Pak ya. Sana masyarakat melapor juga udah ada. Kalau saya sekarang misalnya di Perinci atau ya, harapan kami ya tentunya pastinya harapannya produk ini bisa diterima di masyarakat. Kalau seandainya memang bisa diterima di masyarakat Indonesia sendiri, itu ya kami akan sangat senang sekali, karena memang menjaga kelestarian lingkungan arahnya itu ke sana Mas. Kemudian di sisi lain juga kalau seandainya memang produk ini bisa diterima,
Nah, yang akan terkena dampaknya juga banyak gitu, dampak positifnya ya. Petani pinang itu akan sangat terbantu sekali. Jadi yang tadinya memang mungkin mereka terkendala dengan harga buah pinang yang nggak stabil, nah dengan diterimanya produk ini mereka bisa dapat penghasilan tambahan tuh dari menjual pelepahnya ke kami gitu. Atau bahkan mungkin juga dari mereka yang memang sudah pernah kita latih juga untuk membuat produk serupa, itu mereka juga akan bisa coba memasarkan ini juga. Itu aja sih harapannya. Kita akan lebih cepat. Kenapa? Karena di kabupaten itu sudah ada satu batalion yang bisa bergerak lebih cepat ketimbang kita ngirim dari Jambi, ya, betul. Kirim ke Jambi, ke Kerinci kan tuh Makan waktu panjang, Pak ya. Tapi dengan batalion setempat itu udah bisa langsung bergerak. Seperti yang sekarang, karena batalion TP ini kan di bawahnya brigade di bawah Kodam. Jadi Kodam pada